nama saya Suciana dari kelas MC24C, NIM 24011111106. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, yaitu ada dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu judulnya Pandangan Islam Terhadap Manajemen Risiko Melalui Teladan Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari Roshi Tasliatul Rahmaniyah dan Cecep, yang isinya yaitu penulis menjabarkan berbagai definisi risiko menurut para ahli, serta mengelompokkan jenis-jenis risiko seperti yang pertama, risiko murni vs spekulatif. Terus yang kedua, risiko fundamental vs khusus. Terus yang ketiga, risiko dinamis vs statis. Kemudian ditekankan bahwa manajemen risiko dalam Islam tidak hanya berfokus pada strategi duniawi, tetapi juga pada pertimbangan nilai-nilai spiritual. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai studi kasus, penulis menyoroti bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko saat menghadapi ancaman kelaparan 7 tahun di Mesir. Yang pertama, identifikasi risiko melalui tafsir mimpi. Yang kedua, perencanaan dan strategi, menyarankan penyimpanan hasil panen. Terus yang ketiga, eksekusi dan pengendaliannya. Implementasi strategi penyimpanan pangan. Kisah ini dianggap sebagai contoh sempurna penerapan POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, dalam konteks spiritual dan sosial. Langkah-langkah implementasi manajemen risiko disusun secara sistematis mulai dari identifikasi risiko, analisis alternatif, pemilihan solusi, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir. Tujuan dari jurnal ini yaitu jurnal ini bertujuan untuk mengkaji konsep manajemen risiko dalam perspektif Islam dengan mengambil teladan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, penelitian ini menghubungkan teori-teori manajemen modern dengan prinsip-prinsip Islam dan implementasinya melalui tindakan Nabi Yusuf alaihissalam dalam menafsirkan mimpi Raja Mesir. Terus ada metodologi, yaitu pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research dengan merujuk pada literatur manajemen risiko, tafsir Al-Quran, dan berbagai buku akademik. Hasil penelitian, jurnal ini membahas manajemen risiko dalam perspektif Islam melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam menafsirkan mimpi Raja Mesir tentang masa subur dan penceklik. Nabi Yusuf merancang strategi penyimpanan hasil panen untuk menghadapi masa sulit. Ini menunjukkan penerapan manajemen risiko secara sistematis, mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Islam sendiri mendorong perencanaan matang untuk menghadapi ketidakpastian, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Prinsip manajemen risiko meliputi tujuan bersama, koordinasi, pembagian tugas, dan pengawasan. Terus implementasinya dilakukan melalui 9 langkah mulai dari identifikasi hingga evaluasi risiko. Kelebihan dari jurnal ini yaitu menarik karena menggabungkan kisah Al-Quran dengan teori manajemen modern. Terus konteks nilai-nilai Islam memperkaya perspektif dalam memahami risiko secara komprehensif. Terus terdapat rangkaian langkah sistematik yang bisa diadaptasi ke berbagai organisasi. Kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, analisisnya bersifat deskriptif, naratif, belum dilengkapi dengan data empiris atau studi lapangan. Terus sebagian uraian mengulang konsep-konsep dasar yang umum dijumpai dalam buku teks. Bahasa Inggris di bagian abstrak masih memerlukan perbaikan gramatikal. Kesimpulannya, jurnal ini memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan manajemen modern, khususnya dalam konteks pengelolaan risiko, dengan menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai teladan. Artikel ini menunjukkan bahwa prinsip manajemen yang efektif juga tercermin dalam kisah-kisah kenabian dalam Al-Quran. Terus jurnal yang kedua judulnya Memahami Pengelolaan Risiko Usaha dalam Syariah Entrepreneurship. Penulisnya Wala Reski, Sirajuddin, dan Irwan Misbah. Isi dari jurnal ini yaitu jurnal ini membahas pentingnya manajemen risiko dalam kewirausahaan syariah. Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis dan harus dikelola secara bijak melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam Islam, risiko dilihat sebagai bagian dari takdir Allah, tetapi manusia tetap wajib mengelolanya dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Prinsip syariah seperti Al-Kharj, Bi'al-Daman, dan Al-Gunmu Al-Gurmi menekankan pentingnya keadilan dalam mengambil keuntungan dan risiko. Bank syariah menggunakan pendekatan The 6Cs, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Constraint dalam menilai risiko pembiayaan. Mereka juga menghadapi risiko spesifik seperti moral hazard, risiko kepatuhan syariah, dan risiko reputasi.
Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan contoh perencanaan dan mitigasi risiko yang efektif dengan menyimpan cadangan saat masa surplus untuk menghadapi masa krisis. Tujuan dari jurnal ini bertujuan untuk membahas konsep risiko dan manajemen risiko dalam konteks kewirausahaan syariah. Penekanan utamanya pada bagaimana prinsip-prinsip Islam membentuk pendekatan terhadap risiko dalam pengelolaan usaha. Metodologi jurnal ini tidak secara eksplisit mencantumkan bagian metodologi penelitian secara terstruktur. Dari isi dan gaya penyampaian, jurnal ini tergolong sebagai artikel kajian literatur review, atau artikel konseptual. Indikasinya tidak ada penyebutan metode pengumpulan data, misalnya wawancara, observasi, atau kuesioner. Tidak ada sampel, populasi, atau teknik analisis data. Sebagian besar sumber berasal dari buku-buku dan Al-Quran, bukan data primer. Jadi, ini adalah kajian teoretis konseptual yang mendiskusikan berbagai pandangan tentang risiko dalam Islam serta implikasinya terhadap praktik kewirausahaan syariah. Hasil penelitiannya, yang pertama, risiko adalah bagian tak terhindarkan dari usaha, baik dalam konteks konvensional maupun syariah. Terus, pandangan Islam terhadap risiko sangat positif, yakni sebagai bentuk ujian dan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Terus yang ketiga, manajemen risiko dalam Islam menekankan prinsip keadilan dan kehati-hatian, menggunakan prinsip-prinsip seperti al-kharj, al-daman, dan al-gunmu, serta al-gurmi. Bank syariah menghadapi risiko unik seperti risiko moral, kepatuhan syariah, dan reputasi yang tidak selalu ada di bank konvensional. Pengelolaan risiko dalam keuangan syariah harus menggunakan metode yang sesuai dengan prinsip syariah, baik metode standar yang disesuaikan maupun teknik khusus seperti mudarabah, musyarakah, dan wakalah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi model ideal dalam pengelolaan risiko melalui strategi penyimpanan sumber daya saat masa kelimpahan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu integrasi nilai-nilai Islam. Integrasi nilai-nilai Islam, jurnal ini berhasil menjelaskan bagaimana risiko dipahami dalam ajaran Islam, termasuk peran akidah dan syariat. Konsep The Six C's of Financing memberikan pedoman manajemen pembiayaan yang bisa dijadikan acuan praktis bagi lembaga keuangan syariah. Ilustrasi melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam memberikan nilai edukatif serta contoh konkret dalam penerapan manajemen risiko. Kekurangan jurnal ini, kurangnya metode penelitian empiris. Artikel ini lebih bersifat kajian, literatur, atau konseptual dan tidak menyajikan data lapangan atau studi kasus aktual. Struktur tulisan agak repetitif, beberapa bagian mengulang penjelasan yang mirip, seperti pemahaman risiko dan pandangan Islam terhadap risiko, tanpa memperdalam dari sisi implementasi praktis. Minim visualisasi data atau model, tidak ada penggunaan grafik atau tabel untuk memperjelas konsep yang dibahas. Relevansi artikel ini sangat relevan bagi akademisi, pelaku usaha syariah, dan lembaga keuangan Islam yang ingin memahami pentingnya manajemen risiko secara holistik, baik dari sisi ekonomi maupun syariah. Kesimpulannya, jurnal ini menekankan bahwa manajemen risiko dalam bisnis syariah bukan hanya aspek teknis, tetapi juga spiritual dan etis. Keberhasilan bisnis dalam Islam harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab moral. Sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.